Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ibu-ibu sekalian, di ruang kolaborasi proyek modul 2 ini saya akan buka kolaborasi grup kita, grup proyek AD09 mengenai penguatan kompetensi elemen informatika, yaitu analisis data. Untuk mengawali, kita berdoa dulu mungkin sebentar, sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk selanjutnya, sebelum kita membahas terkait dengan penguatan kompetensi elemen informatika, analisis data dari kelompok atau dari grup AD09, nanti akan disampaikan perkenalan anggota kelompok kami yang akan disampaikan oleh Bu Nelly. Kami persilahkan Bu Nelly. Terima kasih Bapak Ibu. Kami dari kelompok AD9 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama, anggota yang pertama yaitu Ibu Mahyuni dari SMP 3. Pak, tidak jelas Pak, kurang lebar. Maafkan. Ini bantu SMP 3 Ingin Jaya. Ingin Jaya Aceh Besar. Yang kedua, saya sendiri Naili Swati dari SMP Negeri 2 Taman Pemalang. Yang ketiganya ada Ibu Marlina dari SMP belum ini ya. Yang berikutnya ada Ibu Melia Betria dari SMP Islam Az-Zahra 1 Palembang. Yang keempatnya yaitu Bapak Mulyadi dari SMP Negeri 11 Kota Cilegon. Kami dari kelompok AD9 akan mempresentasikan dengan tema apa Pak? Bentar. Mau disebutkan lagi temanya atau enggak Pak? Ya, penguatan kompetensi elemen informatika dan analisis data. Monggo silahkan untuk selanjutnya Ibu Mahyuni akan melanjutkan untuk terkait membacakan tugasnya. Ya, baik, terima kasih Ibu Nelly. Saya akan membacakan deskripsi kasusnya untuk kelompok kita. Jadi, siswa SMP Merdeka sudah dibiasakan memilah sampah di rumah masing-masing. Untuk mendanai kegiatan tutup tahun, para siswa SMP Merdeka bermaksud menabung sampah setiap hari Sabtu keempat selama 3 bulan berturut-turut. Para siswa membawa sampah dari rumah masing-masing. Yang dibawa untuk ditabung adalah kardus bekas dan botol plastik saja. Bendahara kelas mencatat data sampah yang disetorkan setiap siswa. Setiap jenis sampah dicatat beratnya. Sampah yang terkumpul akan diambil oleh pengepul dan ditukar dengan uang sejumlah tertentu dengan ketentuan sebagai berikut. Kertas kardus bekas Rp3.000 per kilonya, botol plastik Rp2.500 per kilonya. Selanjutnya, siswa akan mendapatkan predikat berdasarkan jumlah tabungan yang dikumpulkannya dengan ketentuan sebagai berikut. Tabungan lebih di atas dari Rp500.000 mendapat predikat gold. Tabungan di bawah Rp500.000 atau sama dengan Rp500.000 mendapat predikat silver. Kemudian tabungan di bawah Rp200.000 mendapat predikat bronze. Nah, di sini bantulah bendahara kelas untuk mencatat dan mengolah data sampah yang disetorkan setiap anak di kelas, sehingga pada akhir bulan ketiga menghasilkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, setiap jenis sampah yang dikumpulkan seluruh siswa, kemudian menghitung jumlah uang yang ditabung setiap siswa, menampilkan predikat tabungan setiap siswa, menampilkan jumlah tabungan yang paling banyak, menampilkan jumlah tabungan yang paling sedikit, menampilkan rata-rata tabungan siswa. Nah,
tantangan di sini yaitu menampilkan rekapitulasi jumlah data siswa yang memiliki tabungan dengan predikat Gold, Silver, dan Bronze. Baik, selanjutnya untuk hasil rekap kegiatannya akan dijelaskan oleh Ibu Melia. Baik, terima kasih Bu Wahyuni. Selanjutnya kami akan menyampaikan tentang rekapitulasi tabungan sampah sekolah yang dibacakan oleh Bu Wahyuni tadi tentang deskripsi kasusnya, di mana di sini kita membuat berdasarkan siswa yang ada di sekolah Merdeka tersebut, membuat rekapitulasi tabungan sampah di sekolah mereka dengan mengkategorikan jenis sampahnya terlebih dahulu. Di sini kami membuat ada jenis sampah yaitu berupa kertas kardus dan botol plastik, di mana setiap bulannya masing-masing anak kami mengilustrasikan ada 5 siswa di sini, yang mana setiap siswa masing-masing mengumpulkan sampah dengan jenis yang berbeda setiap bulannya, dengan menganalogikan kami menggunakan bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga di masing-masing jenis sampah tersebut. Dari setiap bulannya itu kami membuat sesuai dengan kasus tersebut, diminta menentukan rata-rata jenis sampah setiap persiswa, di mana di sini kami mencontohkan untuk yang pertama yaitu untuk rata-rata jenis sampah kardus. Yang pertama dengan nama siswa Mahyuni dalam 3 dari bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga itu kami membuat rumus untuk menghitung rata-rata jenis sampah kertas kardus untuk 3 bulan tersebut menggunakan rumus average dari kolom C atau sel C6 sampai ke sel E6. Di situ kami mendapatkan atau bisa kita mengetahui jumlah rata-rata dari jenis sampah kertas kardus. Dan begitupun juga untuk nama siswa yang kedua sampai yang kelima kami menggunakan rumus untuk mencari rata-rata jenis sampah kertas kardus itu menggunakan rumus average, yang mana kami menyorot sel dari kolom C sampai kolom E sesuai dari bulan pertama dan sampai bulan ketiga. Lalu kami juga di sini sesuai dengan kasusnya tadi mencari rata-rata jenis sampah untuk botol plastik, di mana kami masih menggunakan rumus average untuk menentukan rata-rata jenis sampah botol plastik dari bulan pertama sampai bulan ketiga. Di sini dibuat per siswa juga. Lalu dilanjutkan sesuai dengan kasus yang tadi diminta untuk menjumlahkan sampah berdasarkan kategori tadi, yaitu yang pertama sampah kertas kardus. Untuk jumlah sampah kertas kardus ini kami menggunakan rumus summary atau sum, yaitu menjumlahkan total keseluruhan setiap bulannya dari kertas kardus per siswa. Di sini kami contohkan untuk siswa bernama Mahyuni dengan jumlah sampah kertas kardusnya yaitu dengan rumus sum, kami blok dari sel C6 sampai sel E6. Di situ kita akan mendapatkan jumlah sampah yang didapat per siswanya. Dan begitupun seterusnya untuk peserta nama siswa yang kedua sampai yang kelima. Nah, begitupun juga untuk menjumlahkan sampah botol plastik, kami juga masih menggunakan rumus sum, yaitu memblok atau menarik data dari sel F6 sampai sel H6. Dengan menggunakan rumus sum, maka akan didapatkan hasil jumlah sampah untuk botol plastik. Begitupun juga untuk nama siswa yang kedua sampai yang kelima. Selanjutnya, berdasarkan kasus tersebut, di sini kita diminta untuk menjumlahkan tabungan kertas kardus dan botol plastik dengan ketentuan yang seperti disampaikan Ibu Mahyuni tadi, yaitu untuk kertas kardus bekas itu bisa ditukarkan dengan uang
Rp3.000 per kilogram, dan untuk botol plastik itu bisa ditukarkan uang dengan Rp2.500 per kilogram. Jadi untuk jumlah tabungan yang didapat anak-anak tersebut, kami menggunakan rumus jumlah sampah dikalikan dengan uang sesuai dengan ketentuannya tadi. Seperti misalnya di sini kami menggunakan untuk menghitung jumlah tabungan untuk kertas kardus, berarti kami mengalihkan jumlah sampah kertas kardus dikalikan dengan uang Rp3.000 per kilogramnya, maka akan didapat hasilnya itu. Kalau untuk yang pertama di sini kami tunjukkan di di sel M6 itu menggunakan perkalian, yaitu untuk sel K6 dan dikali dengan sel M5 yaitu 3.000 per kilogram tadi, maka akan didapatlah hasil per siswa tersebut jumlah tabungan yang mereka dapati sesuai dengan jenis sampahnya. Begitupun juga dengan siswa nomor 2 dan sampai nomor 5. Nah, sama halnya juga dengan jumlah tabungan untuk botol plastik. Di sini rumus yang kami gunakan juga sama, yaitu mengalihkan jumlah sampah botol plastik dengan jumlah uang sesuai ketentuan tadi, yaitu 2.500, maka akan didapatlah di kolom atau di sel N6, yaitu perkalian antara jumlah sampah botol plastik dikalikan dengan jumlah tabungan untuk botol plastiknya, yaitu 2.500, maka akan didapat hasil jumlah tabungan botol plastik yaitu Rp305.000. Dan begitupun seterusnya untuk siswa yang nomor 2 dan sampai yang kelima. Terakhir, di sini kami membuat total tabungan yang didapat per siswa, di mana untuk total tabungan per siswa ini adalah penjumlahan dari jumlah tabungan kertas kardus dan jumlah botol plastik yang mereka dapatkan tadi, itu dijumlahkan dengan, di sini kami menggunakan rumus sum kembali, yaitu menjumlahkan pada sel M6 sampai sel N6 untuk menentukan total tabungan yang didapat per siswa dengan menukarkan sampah mereka dengan sejumlah uang yang sesuai ketentuan yang tadi. Dan ini juga berlaku untuk siswa nomor 2 sampai siswa nomor 5. Kami masih menggunakan rumus sum dengan memblok atau menyorot sel dari M6 sampai N6 dan juga sampai ke siswa yang terakhir, yang kelima. Nah, selanjutnya dengan total tabungan tersebut kami menentukan jenis tabungan yang didapatnya seperti yang disampaikan tadi, di mana untuk ketentuannya tabungan yang di atas 500.000 itu akan mendapat predikat gold, tabungan yang kurang dari 500.000 itu akan mendapat predikat silver, dan tabungan yang kurang dari 200.000 itu akan mendapat predikat bronze. Nah, di sini berdasarkan perhitungan yang menggunakan rumus yang sudah kami sebutkan tadi, didapatlah untuk peserta didik siswa yang nomor 1 itu jenis tabungannya ada gold karena dia di atas 500.000, lalu peserta yang nomor 2 itu mendapatkan jenis tabungan silver karena tabungannya kurang dari 500.000, lalu yang siswa nomor 3 itu jenis tabungannya gold karena di atas 500.000, dan peserta nomor 4 di sini kami mendapatkan jenis tabungannya itu silver karena di bawah 500.000, dan terakhir peserta yang kelima kami mendapat jenis tabungannya bronze karena dia kurang dari 200.000 tabungannya. Nah, dari hasil tabel rekapitulasi ini kami juga mendapatkan atau menentukan yaitu rekapitulasi predikat untuk gold. Berdasarkan data yang kami buat, itu siswa yang mendapatkan predikat gold itu ada sebanyak 2 orang, lalu predikat silver itu 2 orang juga, dan rekapitulasi predikat bronze itu 1 orang berdasarkan tabel yang sudah kami buat di atas dan sudah kami hitung menggunakan rumus yang sudah kami sebutkan tadi.
Lalu berdasarkan tabel tersebut juga kami juga mendapatkan atau bisa menentukan juga jumlah tabungan terbanyak. Di sini kami mendapatkan jumlah tabungan terbanyak yaitu sebesar Rp557.000, dan jumlah tabungan terkecil ini kami mendapatkan dengan angka 133.500, di mana untuk masing-masing rumusnya ini untuk menentukan predikat goal kami menggunakan rumus count if dengan menyorot atau mengeblok sel pada P6 sampai P10 dan memberikan absolut atau memilih berdasarkan kategori yang kita minta yaitu bold, maka akan didapatlah hasilnya. Dia akan menghitung berapa siswa yang memiliki predikat gold. Begitupun untuk rumus predikat silver, kami juga menggunakan rumus count if dengan memblok sel dari P6 sampai P10 dengan mengabsolutkannya dengan ketentuan yang akan kategori yang kami cari yaitu silver, maka akan didapatkan berdasarkan data tersebut 2 siswa. Dan selanjutnya juga sama halnya dengan bronze. Di sini juga kami masih menggunakan rumus count if, memblok sel P6 sampai P10 dan mengabsolutkannya berdasarkan kategori bronze. Selanjutnya untuk rumus penentuan jumlah tabungan terbanyak, kami di sini menggunakan rumus max atau max untuk kategori jumlah tabungan terbanyak yang kami lihat dari data atau dari dengan mengeblok sel O6 sampai O10. Dengan mengabsolutkannya, maka akan didapatlah data tabungan yang terbanyak. Begitupun juga dengan tabungan terkecil, kami menggunakan rumus min, yaitu dengan memblok atau menyorot sel O6 sampai O10, maka akan didapatlah nilai tabungan yang terkecil berdasarkan data tabel di atas. Dan di sini kami juga menambahkan yaitu grafik predikat rekapitulasi tabungan sampah, di mana di sini kami Bapak Ibu bisa lihat untuk tabungan predikat gold itu sebanyak 40%, untuk predikat silver juga sebanyak 40%, dan untuk bronze itu 20%. Jadi inilah grafik yang dapat kami tambahkan dari hasil tabel yang kami buat berdasarkan kasus yang sudah disampaikan tadi dan juga rumus-rumus yang kami gunakan dalam spreadsheet ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Meli yang sudah menyampaikan tadi tentang penyelesaian kasus tabungan sampah sekolah dengan menggunakan aplikasi spreadsheet atau aplikasi Excel. Jadi pada kesempatan ini yang tadi disampaikan dapat saya simpulkan bahwa untuk menyelesaikan kasus tabungan sampah di sekolah supaya tertib, terdata, dan datanya dapat dibaca dengan mudah, maka disajikan dalam bentuk tabel seperti yang terlihat dengan menggunakan atau bantuan fungsi, yaitu fungsi statistik mulai dari sum, terus count if, sama average. Nah, selanjutnya kami juga yang tadi saja dijelaskan bahwa selain menggunakan fungsi statistik juga menggunakan fungsi if atau pengkondisian untuk menghitung untuk mengetahui ya jenis tabungan apakah kategorinya gold, silver atau dan bronze. Nah, selain tadi menggunakan fungsi statistik dan fungsi logika atau fungsi if, tadi Bu Meli juga menyampaikan
yaitu penggunaan fungsi matematika operasi dasarnya menggunakan perkalian, yaitu untuk menghitung harga dari kardus yang dikumpulkan dengan menghitung dikalikan dengan harga per kilogramnya. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan pada ruang diskusi pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat ya. Mudah-mudahan bisa dijadikan referensi buat sekolah yang nanti akan menjadikan sampah atau tabungan sampah di sekolah. Itu saja pada kesempatan kali ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita akhiri bersama-sama ruang diskusi pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi